Dan pemirsa itu tadi pertanyaannya, sesungguhnya apa langkah-langkah ideal dalam perluasan cakupan perlindungan saksi terkhusus kepada aparat kepolisian? Langsung saja kami akan bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Yusuf Warshi yang merupakan Komisioner Kompolnas yang hadir di studio. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Selalu. Salam sehat semuanya. Iya, dan juga telah terhubung pula bersama kami pemirsa Andreas Hugo Parreira yang merupakan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam Windy, selamat malam. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi. Selamat malam Pak Ahmadi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Ya. Pak Ahmadi, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana tanggapan dari LPSK sendiri tentang adanya usulan untuk perluasan cakupan perlindungan saksi terkhusus bagi anggota kepolisian, Pak Ahmadi. Ya, pertama kami sampaikan bahwa kepastian hukum dan keadilan itu sangat penting. Keadilan tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga perlindungan pemenuhan hak korban dari penderitaan. Itu juga sangat penting. Kalau kita lihat hubungannya dengan perubahan-perubahan ketentuan atau pembaruan undang-undang, itu juga dimaksudkan adalah untuk membangun atau meluruskan tentu sebagai sebuah kebijakan yang holistik dalam sistem perlindungan saksi dan korban. Nah, hubungannya dengan perlindungan terhadap kepolisian tadi ya, yang pertanyaan Mbak Win tadi, ya, Pak, tentu menjadi catatan penting. Di kepolisian juga sudah melakukan ada upaya-upaya perlindungan bagi anggotanya. Tapi juga di dalam undang-undang juga diatur bagaimana hak-hak bagi saksi, korban, termasuk saksi pelaku yang diatur dalam naskah perundang-undangan. Sebab itu maka ketentuan-ketentuan yang atau peraturan kebijakan yang lebih holistik itu penting dan diatur secara tegas. Intinya itu. Baik. Bang Andreas, kami juga ingin mengetahui dalam rapat kerja yang telah dilewati oleh Komisi 13, apakah perlindungan saksi bagi pihak kepolisian ini juga menjadi salah satu poin yang juga menjadi pertimbangan bagi DPR, Bang Andreas? Ya, dan para pemirsa sekalian, sekarang ini kami di Komisi 13 DPR RI sedang mempersiapkan revisi terhadap Undang-Undang LPSK. Nah, ide dasarnya tentu untuk penguatan terhadap kelembagaan dari LPSK ini. Dan untuk itu kami kemarin di dalam rapat dengar pendapat dengan kepolisian, dengan Kejaksaan Agung, dan juga dengan Mahkamah Agung. Sehingga ya terima kasih TV One juga memberikan forum ini supaya kita mendengar pendapat dari masyarakat. Ini bagian dari meaningful participation juga nih, dalam arti bahwa pandangan-pandangan dari masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepolisian ini tentu yang di sini yang harus kita perhatikan, dan kami lihat dari rapat dengar pendapat kemarin, kita harus melihat mendefinisikan yang namanya perlindungan terhadap saksi dan korban itu. Ketika mereka ada di dalam proses seperti ini, kita harus melihat mereka sebagai korban, harus melihat mereka harus sebagai saksi, tidak lagi hanya karena apa tadi Pak Ahmadi menyinggung, di dalam korpsnya memang sudah ada ya perlindungan yang diberikan kepada misalnya dalam hal ini polisi gitu. Tetapi ketika ada di dalam proses ini bisa terjadi ada konflik kepentingan yang terjadi antara institusinya dengan orang yang menjadi korban. Dalam hal ini misalnya polisi, karena ada kemarin juga disampaikan, karena misalnya dengan jabatan yang lebih tinggi dia menjadi takut untuk memberikan kesaksian,
dia juga tidak berani untuk terbuka menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Dan ini kita lihat misalnya di dalam beberapa kasus seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya dalam kasus yang menyangkut waktu itu Pak Sambo, terus kemudian dengan peristiwa yang terjadi di situ gitu. Jadi ini adalah kesempatan buat lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban ini, dalam hal ini ya tentu kepolisian, kejaksaan, juga Mahkamah Agung yang pihak yang kemudian akan memutuskan berbagai perkara-perkara di dalam proses perkara ini untuk memberikan pandangannya gitu. Begitu, Wendy. Baik, Pak Yusuf, ini menjadi menarik tadi yang telah disebutkan oleh Bang Andreas. Adanya kasus yang mungkin melibatkan atasannya sehingga bawahannya yang dijadikan sebagai saksi ini dirasa enggan untuk memberikan kesaksian secara jelas. Apakah ini yang menjadi salah satu yang mendorong diperlukannya perlindungan saksi kepada anggota kepolisian sebegitu urgenkah? Iya, ini tentu menarik ini TP1. Karena saya sendiri tentu baru mengetahui apa yang disampaikan oleh Bariskrim yang mengusulkan perluasan ruang lingkup perlindungan yang dimaksud saksi dan korban itu dimaksudkan juga pada aparat. Nah, salah satunya kepolisian yang itu dipahamkan itu bagian dari yang memerlukan secara hukum ya. Tentu apapun usulan itu boleh-boleh saja. Yeah. Hanya kan perubahan norma itu kan tentu harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang di situ salah satu urgensi dilakukannya perubahan norma ya ada kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Bariskrim dengan usulan perluasan makna perlindungan saksi dan korban itu subjek dan objeknya itu siapa, mestinya didasarkan pada kebutuhan hukum itu. Nah, apa yang disampaikan, coba kita melihat apa yang disampaikan Bariskrim ini artinya ini adalah membuka diri. Kalau itu dalam perspektifnya terkait dengan kepentingan pemeriksaan apabila itu terduga tersangka itu adalah dari pihak aparat termasuk di dalamnya kepolisian, yang itu apabila atasan yang memerlukan kesaksian bawahannya. Dalam fakta memang kan sudah ada kejadian peristiwa-peristiwa pidana yang kemarin kita lihat di Duren 3 ada Verdi Sambo, yang kemudian ada TM di Sumatera Barat. Nah, ya. Tentu ini pengungkapan secara jujur. Nah, hanya barangkali kami sendiri sebagai pengawas fungsional dalam hal ini terhadap kinerja kepolisian mungkin nanti akan mencoba mendiskusikan lebih luas. Karena ini harus memiliki basis secara filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas dan kuat gitu. Mengapa dilakukan perluasan? Nah, itu. Oleh karenanya, maka perlu ada perspektif yang lebih luas melihat ini, tapi sementara kita tentu menyambut baik. Karena sesungguhnya yang disampaikan oleh Bariskrim ini, dia terlepas pada objek dan subjek saksi korban di luar aparat, yang itu dimaksudkan tidak hanya pada tindak pidana korupsi, narkotika, tapi juga tindak pidana umum. Tapi apa yang disampaikan itu keperluan untuk perlindungan apabila itu saksi dan korban itu adalah salah satunya dari aparat kepolisian yang itu diperlukan perlindungan, maka ini tentu harapannya berangkat dari sebuah fakta-fakta yang itu memang diakui ada gitu. Nah, misal di dalam kasus Duren 3 ya, kita masih ingat bagaimana saksi Richard Eliezer itu memang tidak mudah. Tidak mudah, sehingga diyakinkan betul bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan dari Kapolri, pimpinan yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi sebenarnya di dalam norma kode etik profesi Polri itu sebenarnya sudah ada perintah secara normatif kode etik. Apabila atasan melakukan pelanggaran dan bawahan itu mengetahui dan apalagi diperintahkan, dia seharusnya wajib melaporkan. Nah, tentu itu. Tapi ini sekali lagi,
menarik untuk diskusikan lebih luas. Kami tentu akan mencoba memberikan perspektif yang lebih luas. Apa yang diusulkan oleh Baris Krim ini memiliki sekali lagi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang betul-betul kuat. Ya, tentunya yang paling sederhana masuk akal atau tidak ketika dari pihak kepolisian membutuhkan perlindungan itu. Baik. Dan Bang Andreas, sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang dari pihak kepolisian sendiri sehingga mengusulkan hal ini kepada DPR, Bang Andreas? Sebenarnya ide dasarnya itu adalah kita memberikan itu tadi yang saya katakan, penguatan terhadap lembaga LPSK. Jadi yang dimaksudkan dengan perluasan perluasan dari yang diusulkan oleh pihak kepolisian itu bukan berarti kemudian polisi mengambil alih tugas dari LPSK, tetapi justru ya di dalam kasus-kasus khusus yang menyangkut, yang melibatkan pihak dalam hal ini ya sebagai saksi atau menjadi korban itu adalah dari kepolisian, ya tentu ini harus menjadi pertimbangan untuk memberikan ruang kepada si korban atau saksi dan menjadi korban di dalam peristiwa tersebut supaya tidak terjadi konflik of interest antara lembaga kepolisian dengan proses peradilan yang berlaku gitu, yang berlangsung, sehingga si saksi dan si korban itu bisa dengan leluasa. Dan disinilah yang dimaksudkan bahwa peran dari LPSK ini diberikan ruang. Saya kemarin juga dari apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu adalah koordinasi, paling tidak koordinasi antara LPSK dan pihak kepolisian, sehingga dengan demikian memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban yang adalah yang misalnya dalam kasus seperti kemarin kita lihat dan kita alami berkaitan dengan aparat kepolisian di situ, ya justru mereka membutuhkan perlindungan, tetapi kan berhadapan dengan situasi di dalam internal kepolisian itu sendiri. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, disinilah saya kira pentingnya peran daripada LPSK untuk menjadi lembaga yang memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pihak yang menjadi korban, yang kebetulan adalah dalam kasus-kasus seperti ya antara polisi, antara atasan dan bawahan yang membutuhkan perlindungan gitu. Jadi kasus-kasus seperti ini yang dimaksudkan dengan perluasan daripada lebih pada aspek koordinasi untuk memberikan kewenangan penguatan pada LPSK untuk berperan lebih maksimal. Itu maksudnya gitu, Mbak. Baik, Pak Ahmadi, dengan adanya koordinasi yang selama ini dilakukan dari LPSK dan juga pihak kepolisian, terkhusus untuk misalkan perkara yang menyeret aparat kepolisian aktif, adakah kendala yang dialami oleh LPSK selama Anda menjabat dan juga sepengalaman dari LPSK sendiri? Secara umum LPSK intens melakukan koordinasi dengan kepolisian termasuk aparat penegak hukum lainnya, dan itu memang harus kita lakukan. LPSK tidak mungkin bekerja sendiri untuk bisa memutus, memberikan atau menolak sebuah perlindungan. Mau tidak mau juga harus koordinasi, dan itu juga mandat dari undang-undang. Dalam menyelenggarakan tugas, LPSK juga berwenang meminta keterangan, informasi lisan dari pemohon terkait permohonan dan sebagainya, kemudian juga meminta salinan fotokopi surat dan sebagainya. Itu prosesnya tentu dilakukan koordinasi. Bagaimana pendalaman sebuah fakta-fakta, data, informasi perlu koordinasi, baik lisan, tertulis, dan itu biasa dan sering dan harus kita lakukan. Baik, ya Pak Yusuf.
Menurut Anda, apakah tekanan secara non-fisik ataupun adanya intimidasi ini juga menjadi salah satu penyebab seseorang yang merupakan aparat kepolisian ini menjadi saksi ataupun korban enggan untuk memberikan keterangannya secara lengkap? Ditahan ya Pak Yusuf, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali.